Halo sahabat Joli dimanapun kalian berada semuanya. Kali ini kita akan membahas berita seputar politik, artis, dan yang lagi hot pastinya. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya sahabat Joli tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar tidak ketinggalan berita terbaru dari Joli, Zona Politik Indonesia. Sejumlah aktivis dari Pro Demokrasi atau Prodem memaksa masuk ke Gedung Senayan, Komplek Parlemen, Selasa 12 Mei 2020. Kedatangan aktivis yang dikomandoi Ketua DPP Partai Gerindra, Iwan Sumule itu mendapat hadangan dari petugas keamanan setempat. Para aktivis tersebut menolak pengesahan Perpu 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Ketua Jaringan Aktivis Prodem, Iwan Sumule mengatakan mereka datang dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan mengenakan masker hitam bertuliskan tolak Perpu 1 tahun 2020. Kedatangan mereka di dalam Gedung Nusantara 3 pun sempat nyaris berakhir dengan kericuan lantaran hadangan pengamanan dalam atau PAMDAL. Hal itu lantas memicu cekcok beberapa saat. Kita datang ke sini karena kehadiran kita dijamin undang-undang. Kalau kehadiran kita dilarang undang-undang, kita nggak akan datang, kata Iwan Sumule. Karena itu, anak buah Prabowo Subianto itu mempertanyakan aturan pelarangan dimaksud. Kalau kami dilarang berdiri di sini, mana undang-undangnya? Sambungnya. Iwan lalu menegakkan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perpu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Itu pasal-pasal kontroversial yang membuat Perpu Corona wajib ditolak, tekannya. Untuk diketahui, penolakan terhadap Perpu Corona ini dipicu sejumlah pasal di dalamnya yang dianggap kontroversial. Bahkan, Perpu Corona itu disebut bisa memicu terjadinya skandal Bank Senturi Jilid 2. Salah satunya yakni pasal 27 ayat 1, 2, dan 3. Aturan ini memberikan disclaimer bahwa biaya yang telah dikeluarkan pemerintah bukan merupakan kerugian negara. Tidak hanya itu, pejabat yang melaksanakan Perpu ini mulai dari pegawai Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Kementerian Keuangan atau Kemenko, lalu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada iktikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika DPR RI tetap mengesahkan Perpu 1 tahun 2020 sekalipun, hal itu sama sekali tidak menyurutkan semangat Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan atau KMPK untuk menolak Perpu yang dinilai menabrak konstitusi dan prinsip negara hukum itu. Ketua Advokat KMPK Saiful Bakri mengatakan, jika DPR mengesahkan Perpu 1 tahun 2020, artinya akan menjadi undang-undang. Namun begitu, semangat KMPK untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat tidak akan berhenti hanya menggugat Perpu di Mahkamah Konstitusi atau MK. KMPK, kata Saiful Bakri, akan tetap menggugat Perpu yang telah menjadi undang-undang tersebut ke MK. Sebab, poin gugatan KMPK didasari pada jantung undang-undang yang ditabrak Perpu tersebut, yang secara otomatis akan menguatkan gugatan. Saiful Bakri yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta ini menambahkan, Hakim MK juga diyakini tidak akan terpengaruh dengan manuver politik dari parlemen dalam perkara hukum ini. Sebab, Hakim MK merupakan hakim demokrasi yang sejatinya fokus pada aspek hukum untuk melindungi negara yang demokratis itu sendiri. Bila mana tekanan-tekanan banyak, berharap bahwa judicial review ini penting untuk sebuah kedaulatan dan demokrasi, maka Hakim MK akan mengambil alih dalam memutuskannya. Jadi ini persoalan teknis bila mana besok lebih dulu memutuskan, kata Saiful Bahri.
Lebih lanjut, Saiful Bahri menegaskan bahwa jika DPR tetap ngotot mengesahkan Perpu tersebut, justru akan semakin menguatkan gugatan yang telah diajukan KMPK ke MK sejak beberapa waktu lalu. Berarti, alasan kuat kita melakukan uji undang-undang ke MK tidak dilakukan dengan proses yang benar dan baik. Justru itu akan membuka ruang celah yang luar biasa bahwa ternyata DPR di bawah kekuasaan eksekutif, tandasnya. Sejumlah aktivis dari Pro Demokrasi atau Prodem memaksa masuk ke gedung Senayan, Komplek Parlemen, Selasa 12 Mei 2020. Kedatangan aktivis yang dikomandoi Ketua DPP Partai Gerindra, Iwan Sumule itu mendapat hadangan dari petugas keamanan setempat. Para aktivis tersebut menolak pengesahan Perpu 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Ketua Jaringan Aktivis Prodem, Iwan Sumule mengatakan mereka datang dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan mengenakan masker hitam bertuliskan tolak Perpu 1 tahun 2020. Kedatangan mereka di dalam gedung Nusantara 3 pun sempat nyaris berakhir dengan kericuan, lantaran hadangan pengamanan dalam atau PAMDAL. Hal itu lantas memicu cekcok beberapa saat. Kita datang ke sini karena kehadiran kita dijamin undang-undang. Kalau kehadiran kita dilarang undang-undang, kita nggak akan datang, kata Iwan Sumule. Karena itu, anak buah Prabowo Subianto itu mempertanyakan aturan pelarangan dimaksud. Kalau kami dilarang berdiri di sini, mana undang-undangnya? Sambungnya. Iwan lalu menegakkan bahwa segala tindakan, termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perpu ini, bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Itu pasal-pasal kontroversial yang membuat Perpu Corona wajib ditolak, tekannya. Untuk diketahui, penolakan terhadap Perpu Corona ini dipicu sejumlah pasal di dalamnya yang dianggap kontroversial. Bahkan, Perpu Corona itu disebut bisa memicu terjadinya skandal Bank Senturi Jilid 2. Salah satunya yakni pasal 27 ayat 1, 2, dan 3. Aturan ini memberikan disclaimer bahwa biaya yang telah dikeluarkan pemerintah bukan merupakan kerugian negara. Tidak hanya itu, pejabat yang melaksanakan Perpu ini mulai dari pegawai Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Kementerian Keuangan atau Kemenko, lalu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada iktikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika DPR RI tetap mengesahkan Perpu 1 tahun 2020 sekalipun, hal itu sama sekali tidak menyurutkan semangat Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan atau KMPK untuk menolak Perpu yang dinilai menabrak konstitusi dan prinsip negara hukum itu. Ketua Advokat KMPK Saiful Bahri mengatakan, jika DPR mengesahkan Perpu 1 tahun 2020, artinya akan menjadi undang-undang. Namun begitu, semangat KMPK untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat tidak akan berhenti hanya menggugat Perpu di Mahkamah Konstitusi atau MK. KMPK, kata Saiful Bahri, akan tetap menggugat Perpu yang telah menjadi undang-undang tersebut ke MK. Sebab, poin gugatan KMPK didasari pada jantung undang-undang yang ditabrak Perpu tersebut, yang secara otomatis akan menguatkan gugatan. Saiful Bahri yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta ini menambahkan, Hakim MK juga diyakini tidak akan terpengaruh dengan manuver politik dari parlemen dalam perkara hukum ini. Sebab, Hakim MK merupakan hakim demokrasi yang sejatinya fokus pada aspek hukum untuk melindungi negara yang demokratis itu sendiri. Bila mana tekanan-tekanan banyak,
berharap bahwa judicial review ini penting untuk sebuah kedaulatan dan demokrasi. Maka Hakim MK akan mengambil alih dalam memutuskannya. Jadi ini persoalan teknis bila mana besok lebih dulu memutuskan, kata Saiful Bahri. Lebih lanjut, Saiful Bahri menegaskan bahwa jika DPR tetap ngotot mengesahkan Perpu tersebut, justru akan semakin menguatkan gugatan yang telah diajukan KMPK ke MK sejak beberapa waktu lalu. Berarti, alasan kuat kita melakukan uji undang-undang ke MK tidak dilakukan dengan proses yang benar dan baik. Justru itu akan membuka ruang, celah yang luar biasa bahwa ternyata DPR di bawah kekuasaan eksekutif, tandasnya.